Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Fitur Rahman. Saya berasal dari kelas TIF 1C. Di video tugas PTIK kali ini, yang dimana tugasnya adalah menjelaskan tentang suatu software dan kegunaannya, saya akan menjelaskan suatu software yang bernama Netflix. Nah, yang pertama, apa itu Netflix? Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan penggunanya dapat menonton sebuah tayangan film atau acara TV tanpa iklan di perangkat yang tersambung ke internet. Selain itu, kita juga dapat mengunduh acara TV dan film ke perangkat iOS, Android, ataupun Windows dan menontonnya tanpa menggunakan koneksi internet. Netflix menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet. Di Indonesia sendiri, Netflix menjadi salah satu layanan streaming film yang sering digunakan. Tidak adanya iklan dan kualitas gambar yang jernih membuat Netflix menjadi layanan streaming yang digemari. Ditambah lagi, semenjak adanya aturan dari pemerintah yang membatasi interaksi masyarakat, membuat Netflix menjadi salah satu pilihan yang digunakan kala menghabiskan waktu di rumah saja. Nah, yang kedua adalah pembahasan tentang sejarah Netflix. Netflix berkantor pusat di Los Gatos, California. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scott Valley, California. Pada awalnya, Reed Hastings dan Mark Randolph mendapat ide untuk menyewakan DVD melalui pos. Mereka menguji konsep ini dengan mengirimi diri mereka sekeping DVD. DVD diterima secara utuh, dan lahirlah gagasan untuk mendirikan Netflix. Pada tahun 1998, Netflix pertama kali diluncurkan sebagai situs penyewaan dan penjualan DVD. Berselang 1 tahun kemudian, Netflix memulai debutnya serta menawarkan penyewaan DVD yang tidak terbatas bagi para anggotanya tanpa batas waktu, biaya keterlambatan, ataupun batas waktu penyewaan bulanan sebesar $0. Siapa sangka, di tahun berikutnya, Netflix memiliki hingga 1 juta anggota. Hal ini membuat Netflix memperoleh hak paten dari kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat untuk mengadakan layanan sewa berlangganan. Netflix juga terus mengalami perkembangan. Di tahun 2006, keanggotaan Netflix terus berkembang hingga menyentuh angka 5 juta anggota. Dan pada tahun 2007, Netflix akhirnya meresmikan fitur baru mereka berupa layanan streaming yang memungkinkan para anggotanya untuk dapat menonton acara TV dan film-film secara langsung di komputer pribadi mereka. Serius menjadi situs layanan streaming terbaik, di tahun 2008, Netflix menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan elektronik konsumen untuk melakukan streaming di Xbox 360, pemutar Blu-ray, dan decoder TV. Dan pada tahun 2010, akhirnya Netflix meluncurkan layanan streaming mereka di perangkat seluler. Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya Netflix mulai masuk ke Kanada. Selain itu, Netflix juga mulai membuka cabang-cabang lainnya di Amerika Latin, Karibia, Inggris, Irlandia, dan negara-negara Nordik lainnya. Di tahun 2012, keanggotaan Netflix mencapai jumlah 25 anggota. House of Cards, Hemlock Grove, Arrested Development, dan Orange is the New Black menjadi awal rangkaian program serial orisinal pertama milik Netflix. Tidak disangka, di tahun 2013, House of Cards berhasil meraih 3 Primetime Emmy Awards yang pertama untuk layanan streaming internet. Dan di tahun 2014, Netflix untuk pertama kalinya memulai streaming dalam format 4K Ultra HD. Keanggotaan Netflix terus bertambah dan berkembang hingga ke 130 negara baru dan membawa layanan ini kepada seluruh anggota di lebih dari 190 negara dan 21 bahasa di seluruh dunia. Untuk memberikan kemudahan bagi para anggotanya, akhirnya di tahun 2016, fitur download dan ditambahkan untuk penonton secara offline dan selama dalam perjalanan. Nah, di tahun ini jugalah Netflix pertama kali hadir di Indonesia. Mencapai angka 100 juta untuk keanggotaan global, di tahun 2017, Netflix meraih piala Oscar pertamanya untuk The White Helmets, yang diikuti oleh berbagai penghargaan lain di tahun-tahun berikutnya. Memasuki tahun 2020, Netflix meluncurkan The Hardship Fund untuk membantu para pekerja komunitas kreatif yang terdampak oleh COVID-19. Dan 2% dari dana tunai yang dimiliki Netflix akan disalurkan ke lembaga-lembaga keuangan yang mendukung komunitas kulit hitam. Hingga tahun 2021 ini, keanggotaan Netflix sudah melebihi dari 200 juta anggota. Netflix juga merilis studi pertamanya tentang keberagaman dalam film dan serial bersama Annenberg Inclusion Initiative USC.
dan mengumumkan langkah-langkah untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada akhir tahun 2022. Nah, karena tadi disebutkan Netflix adalah aplikasi berlangganan film. Aplikasi berlangganan film itu identik dengan yang namanya rentalware. Apa sih rentalware itu? Rentalware berasal dari kata rental yang berarti dalam bahasa Inggris adalah sewa. Jadi, rentalware adalah aplikasi-aplikasi yang disewakan dengan jangka waktu tertentu. Hampir mirip sih konsepnya dengan shareware, hanya saja untuk rentalware ketika sudah mencapai batas waktu pemakaian, pengguna harus memperpanjang kontak pemakaian aplikasi tersebut, bukannya membeli passwordnya. Selain Netflix, ada beberapa contoh aplikasi yang termasuk dalam kategori rentalware seperti Macromedia Dreamweaver, Indobilling, Norton Utilities, Macromedia Adobe, dan aplikasi-aplikasi koperasi lainnya. Cara berlangganan Netflix. Karena Netflix merupakan layanan streaming, maka kita bisa berlangganan Netflix di berbagai perangkat gadget pilihan kita. Berikut cara mendaftar Netflix di smartphone dan PC. Jika di smartphone, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah download aplikasi Netflix di Play Store. Yang kedua, jika tidak mengunduh, kita juga bisa mengunjungi situs netflix.com/signup. Lalu, pilih paket sesuai keinginan. Setelah itu, buat akun, isi biodata, dan juga isi email. Dan yang langkah terakhir, masukkan metode pembayaran, dan setelah membayar, kita telah bisa melakukan streaming sepuasnya. Cara pembayaran dari PC juga tidak jauh-jauh beda, tapi kalau dari PC atau laptop, kita cukup mengunjungi situs netflix.com/signup dan lalu kita akan memilih paket-paket berlangganan. Nah, di komputer ini kita bisa melakukan upgrade ataupun downgrade paket kita. Setelah kita melakukan pembayaran seperti tadi, jadi kita bisa streaming lagi sepuasnya. Nah, terlihat di atas itu adalah gambar-gambar dari paket-paket berlangganan dari Netflix. Ada 4 jenis, yaitu ponsel, dasar, standar, dan premium. Dan yang keempat itu kita bisa memiliki fitur-fitur yang berbeda. Misalnya di paket ponsel yang seharga 54.000, kita hanya dapat fitur yaitu menonton di ponsel dan tablet, layar yang dapat kita tonton secara bersamaan hanyalah satu, dan film acara TV tanpa batas juga batalkan kapanpun. Jika kita naik satu tingkat ke paket dasar yang berharga 120.000, kita akan mendapatkan tambahan fitur yaitu tonton di laptop dan TV. Nah, jika kita naik lagi satu tingkat ke paket yang standar yang seharga 153.000, kita akan mendapatkan tambahan yaitu tersedia dalam HD dan layar yang dapat kita tonton secara bersamaan menjadi 2 layar. Jika kita naik lagi ke paket yang paling tinggi, yaitu premium, seharga 166.000, maka kita akan dapat mengakses semua fitur, yaitu tersedia dalam HD, tersedia dalam Ultra HD, tonton di laptop dan TV. Nah, layar yang dapat kita tonton secara bersamaan dari 2 berubah menjadi 4. Kita juga dapat menonton film dan acara TV tanpa batas, dan juga kita bisa membatalkan langganan ini kapanpun. Nah, di Netflix juga ada banyak fitur yang menarik. Ini ada beberapa fitur seperti putar sesuatu, sleep timer, audio only, screen lock, dan download for you. Misalnya seperti putar sesuatu. Putar sesuatu itu adalah fitur di mana Netflix akan memilihkan sebuah video atau film secara acak kepada kita jika kita tidak tahu kita ingin menonton apa pada saat itu. Nah, kalau fitur sleep timer, kita bisa mengatur berapa menit kita akan menonton, dan selama itu pula Netflix akan memutarkan filmnya. Misalnya kalau kita atur Netflix itu sleep timernya 2 jam, maka setelah 2 jam film itu otomatis berhenti dan Netflix itu pun tertutup. Nah, fitur ketiga adalah fitur baru yaitu audio only. Jadi kita di fitur audio only ini kita bisa membuat YouTube hanya memplay suaranya, jadi kita seperti mendengarkan podcast. Nah, yang paling baru, Netflix mengeluarkan fitur yaitu parenting control. Parenting control itu adalah fitur yang memungkinkan orang tua untuk mengatur Netflix anak. Seperti contohnya melindungi profil individu dengan PIN untuk mencegah anak-anak mengaksesnya, menggunakan filter untuk mencegah anak-anak menonton serial atau film yang tidak sesuai untuk kelompok usia mereka di profil anak. Filter-filter ini akan bervariasi berdasarkan negara dan tingkat usia yang berlaku. Menghapus serial atau film tertentu dari profil anak berdasarkan tingkat usia ataupun judul. Ketika filter ini digunakan, judul yang diblokir tidak akan muncul dimanapun di profil tersebut. Nah, juga
Fitur ini juga bisa melihat semua pengaturan untuk setiap profil di pusat profil dan kontrol orang tua dalam pengaturan akun. Melihat apa saja yang ditonton anak-anak dalam profil yang mereka dibuat, dan juga dapat memiliki opsi untuk mematikan pemutaran otomatis profil anak. Dan melalui kontrol orang tua tersebut, orang tua dan anak-anak dapat tetap nyaman menikmati konten favorit mereka yang tersedia di Netflix, seperti animasi pemenang penghargaan, Klaus, serial Mighty Little Beam, ataupun program interaktif seperti Carmen Sandiego, To Steal or Not to Steal. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.